Oke, jadi aku record. Kak, kenapa pas setting text file dengan settingan plotdet, apakah di script bukan jadi strip bukan jadi tanggal, kenapa ya? Oh, soalnya nanti dia muncul waktu di PDF, teman-teman. Jadi kalau teman-teman PDF, terus teman-teman preview PDF-nya, nah baru muncul tanggalnya di bagian PDF-nya itu, teman-teman. Kalau di bagian modelnya dia tetap strip. Apalagi kalau misalnya dia belum pernah di-print gitu. Kaita dari kota mana sih? Dari Banjarbaru, teman-teman, Kalimantan Selatan. Ketika menggambar bangunan lebih dari satu lantai, bagaimana cara menjaga konsistensi dana supaya hubungan antar lantai bisa nyambung dengan benar? Ini kasusnya kayak gimana nih? Menjaga konsistensi dana biar hubungan antar lantai bisa nyambung dengan benar. Harusnya tergantung proyeknya juga sih, kalau misalnya dia elevasinya sama gitu ya, otomatis nanti tinggal jadiin aja, diukur dari titik 0 plus minus 00-nya itu. Terus kalau mau caranya itu tuh sebelum teman-teman kasih tembok atau dan lain sebagainya, itu teman-teman bikin garis as dulu. Jadi garis as dari 2 lantai itu kan garis as lantai 1 sama garis as lantai 2. Kalau udah nanti di grup aja, terus coba digabungin jadi satu. Nah, kira-kira sama apa enggak? Sebenarnya enggak harus maksudnya antar lantai 1 sama lantai 2 tuh harus sama lantainya atau gimana nih? Soalnya tergantung desainnya juga, teman-teman. Kadang itu tuh ada bangunan yang dia pakai cantilever. Nah, cantilever itu kan dia di bagian bawahnya nggak ada lantai, nggak ada tembok, nggak ada ruangan, tapi di bagian atasnya itu ada. Nah, jadi tergantung desainnya lagi sih. Aku tadi pagi nyoba yang XL berturut-turut kok nggak bisa ya, Kak. Nah, nggak bisanya tuh gimana ya? Tergantung owner mau tipikal apa, nggak per lantainya. Iya, betul. Masih 80 orang, teman-teman. Kita tunggu sampai 90-an deh ya. Sampai 21.10 lah. Ya, 21.05 lah. Beda jam soalnya. Coba yang XL nggak bisa, itu coba di videoin terus dikirim ke grup gitu. Soalnya kalau nggak ngeliat, bingung juga. Kan nanti bakal dikasih cara buat blok-blok seperti buat kuda-kuda itu, cara cepet gitu nggak, Kak? Nah, kalau misalnya nanti kalau blok-blok itu teman-teman diajarin. Cuman kalau misalnya yang kayak kuda-kuda yang aku review kemarin itu tuh nggak dilajarin, teman-teman. Cuman bakal dikasih ke teman-teman. Kenapa nggak dilajarin? Karena eh lumayan berat materinya. Jadi step by stepnya tuh rumit. Terus kan harus berumus-rumus juga. Harus kayak navigasinya tuh agak lebih susah gitu loh, teman-teman. Nah, jadi itu nanti nggak kita ajarin, tapi tetap kita kasih. Kak, di kelas drafter ada kursus arsiket nggak, Kak? Saat ini belum ada, teman-teman masih fokus di AutoCAD, cuman kira-kira rencananya itu di tahun depan. Masih rencana, nggak tahu gimana nanti kondisinya. Gimana? Mungkin teman-teman ada kesulitan di bagian materi-materinya gitu ya. Bikin kelas Revit dong, Kak. Nah, ini belum tahu nanti siapa yang ngajar. Langsung materi. Masih banyak bingungnya. Waduh, bingung mananya nih. Ini pada nggak sabar ya. Hari ini kita bakal belajar apa, teman-teman? Ada yang udah baca belum? Ini udah aku record ya? Udah. Dimension. Annotation. Dimensi. Oke. Kalau kelas Enscape besok bakal belajar cara setting material gitu ya, Kak. Iya, belajar, teman-teman. Mau aku coba bocorin kah ininya? Getbooknya.
Ini sebenarnya tinggal nunggu upload aja sih, nggak tahu kapan diuploadnya sama Kak Rosim. Masih ada nggak ya Getbook-nya? Landscape nih. Nih, jadi belajarin dari navigasi, terus bagian visual setting-nya, terus material objeknya, nih. Terus ini bagian rendernya, nih semuanya belajarin nih. Nih. Ini enggak apa namanya? Familiar nggak sama kata-katanya ini? Enscape nanti dikasih link download, nanti dikasih teman-teman setelah selesai, kan nanti ubah ukuran. Kak, garis yang udah jadi bisa diubah ukuran lagi nggak? Atau harus hapus terus bikin ulang? Bisa di stretch kayak cara di day 2 kemarin, teman-teman. Di stretch atau enggak. Nah, nanti ya, teman-teman, kita belajar AutoCAD dulu. Kalau post production kayaknya enggak, teman-teman. Jadi fokus sampai di rendernya aja, di raw rendernya. Betul, kita AutoCAD dulu ya, teman-teman. Pada banyak yang suka render nih. Aku pun juga, teman-teman, lebih suka render dibanding gambar AutoCAD. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Materi hari ini udah 100 orang. Jadi, hari ini kita bakal bahas dimensi dan annotation. Ya, kita nikmati dulu penantian ini ya. Oh, ini belum aku keluarin. Bentar. By the way, ini filenya udah aku kirim ya di grup, jadi teman-teman bisa cek aja nanti sambil coba-coba gitu. Udah ada settingannya juga, kalau misalnya teman-teman pengen lihat-lihat, kalau misalnya aku kecepatan nyetingnya, nanti di sana udah ada settingannya, teman-teman bisa ngecek-ngecek aja ukuran-ukurannya gimana gitu. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar segala jenis dimensi dan leader. Oke, jadi kita bakal bikin dimensi-dimensi kayak gini. Cuman sebelum bikin kayak gini, kita harus setting dulu, teman-teman. Karena kalau misalnya nggak disetting, mungkin tampilannya bakal kayak gini nih. Nih, tampilannya bakal kecil kayak gini nih. Nah, bakal biasa gitu, nggak cantik ya. Jadi kita pengen bikin dia jadi cantik dulu. Caranya kita ke de-enter, jadi dimension style, de-enter. Kalau udah nanti bakal muncul tab baru kayak gini. Nah, kalau di dimensi berarti kita harus harus bikin dia jadi anotatif, teman-teman. Nah, caranya kita bisa pilih yang ke new, karena kita pengen bikin baru ya. New. Terus ini teman-teman kasih nama aja, misal batch 2 ya. Nah, terus start with-nya biarin aja. Nah, yang di bagian anotatif ini teman-teman centang ya, karena kita pengen dia nanti berubah-berubah skalanya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi ini start with-nya kalau teman-teman harusnya dari standar sih. Cuman karena ini aku udah ada setting-settingannya, jadi ini biarin aja nggak masalah. Nanti ikutin aja settingan-settingannya ya. Kalau udah, tinggal di next. Jangan lupa di anotatif. Terus kita continue. Nah, nanti bakal muncul tab baru lagi yang kayak gini ya, teman-teman. Nah, kita ke line dulu. Nih. Nah, di bagian line ini nih, color-nya bisa teman-teman custom, terus line tab-nya juga yang kayak kemarin, terus language-nya juga kayak kemarin itu. Jadi, basic aja, teman-teman. Terserah teman-teman mau dibikin kayak gimana. Nah, terus kalau misalnya yang ini, kalau misalnya aku bikin 6 ya. Nah, dia di bagian yang horizontalnya, teman-teman. Nih, garis lebihannya gitu, yang di bagian horizontal. Jadi ini tadi dibikin 1 aja cukup, atau enggak 0,7 juga cukup. Nah, terus kalau misalnya untuk baseline ini kita bikin 15 gitu ya. Soalnya nanti bakal aku tunjukin apa sih baseline ini ya, setelah settingannya ini selesai. Jadi untuk sementara kita kasih 15 dulu. Nah, kalau yang di bagian bawah ini, di bagian ininya kalau aku bikin 6 ya.
Nah, itu bagian yang vertikalnya. Nah, kalau tadi yang ini tuh bagian horizontalnya, yang ini bagian yang vertikalnya. Ini kan kelihatan kan ya? Nggak terlalu kecil kan? Ini bisa digedein nggak sih? Nah, nih bagian yang ininya. Nah, terus kalau ini, jadi di bagian titik yang ini, itu tuh garis dimensinya nggak langsung nempel sama objeknya kita. Jadi dia ada jaraknya segini. Ini kalau misalnya aku gedein jadi 8 gitu ya. Nah, nanti dia sejauh 8 ini, teman-teman. Nah, ini kita tuh nggak mau dia terlalu jauh, tapi kita nggak mau juga dia terlalu mepet sama objeknya gitu. Jadi ini tadi kita bikin 0,5. Nah, sebenarnya angka-angka ini tuh nggak pasti ya teman-teman. Kalau misalnya yang ini itu tuh settingan dari kelas drafter, standarnya kelas drafter. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin standar sendiri, itu nggak masalah. Nah, terus kalau yang ini tadi kan jarak dari titik ini, dari titik objek ke titik yang garis dimensinya. Kalau yang ini, itu panjang dari garis yang vertikalnya ini, teman-teman. Nah, nanti dia jadinya nggak mepet, jadi garisnya cuman yang kita kasih ini misalnya 5, berarti dia cuma 5 di sini gitu. Karena kita pakai yang ini, jadi kita nggak usah lagi pakai yang ini, teman-teman. Nah, nanti biar ini panjangnya fleksibel. Nah, kalau misalnya teman-teman ininya nggak bisa, itu karena kita ke simbol and arrow dulu. Nah, kenapa nggak bisa? Karena mungkin di bagian arrow-nya ini, teman-teman masih yang close ini. Ini kalau kita pilih yang close, nah, di bagian ini nggak bisa diedit, teman-teman. Nah, karena kan dia nggak ada lebihannya nih, dia pakai panah, makanya dia nggak bisa dilebihin, kayak gitu. Makanya kalau misalnya ini pengen diedit, kita ke bagian simbol unrow dulu, terus pilih yang architectural tick. Nah, ini biasanya paling sering dipakai buat gambar kerja, itu architectural tick. Nah, kalau dari standarnya kelas drafter, itu di bagian row size-nya itu kita bikin 1. Nah, di bagian ini disamain aja, teman-teman, nggak terlalu pengaruh, jadi nggak usah disetting gimana-gimana banget. Gitu. Jadi di bagian simbol ini teman-teman tinggal pilih aja mau simbolnya kayak gimana. Mau bulat juga boleh, mau yang panah kayak gini juga boleh, mau yang box gini juga boleh, terserah teman-teman. Cuman standarnya architectural tick, size-nya dibikin 1 aja. Kalau udah, kita move ke teks. Nah, di bagian teks ini, di bagian text style, ini kita bisa pilih font-font yang udah kita setting kemarin, teman-teman. Nah, aturannya sama kayak di blog, teman-teman. Kalau di awal tadi kita udah centang anotatif, berarti di bagian font-nya itu kita nggak perlu pilih yang anotatif. Karena nanti kalau misalnya ada dua-duanya anotatif, anotatifnya itu bakal bingung milih mana yang harus diskalain, teman-teman. Pada akhirnya nanti skalanya mungkin salah satunya jadi nggak ke skala, atau malah dua-duanya nggak ke skala, atau malah jadi rusak, teman-teman. Ada yang besar, ada yang kecil, kayak gitu. Jadi, kalau udah di dalam, kalau yang di luar tadi udah kita centang anotatifnya, di bagian dalam pilih teks yang udah kita atur yang non-anotatif. Kalau kelas drafter itu pilih yang font tebal. Jadi jangan pilih yang anotatif ya teman-teman. Kalau anotatif tuh kita kasih nama A strip berarti anotatif. Kalau nggak ada A stripnya berarti nggak anotatif. Jadi kita pilih yang font tebal. Jadi dimensinya itu tetap anotatif karena di bagian objek awal tadi kita udah bikin anotatif teman-teman. Jadi teksnya nggak perlu lagi. Jadi itu ditekankan ya teman-teman di dalam hati dan pikiran kita. Kayak gitu. Nah, terus untuk text color-nya terserah teman-teman mau dibikin kayak gimana, disamain juga boleh. 42 gitu ya. Jadi di select color, terus tinggal pilih aja nomornya 42. Kayak gitu. Nah, terus text height-nya dibikin 1,5. Ini sebenarnya text height itu tuh tergantung lagi sih teman-teman. Kalau di peraturan Perpu yang kita kasih ke teman-teman itu ya, itu tuh ini teman-teman, ada standarnya juga di skala 1-100 sama skala 1-200 gitu tuh ada standarnya. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian sini kalau pengen ngikutin yang ini nih. Ya, kalau pengen ngikutin yang ini juga nggak masalah. Cuman kalau dari kelas drafter pasnya di mata kami itu 1,5 ini teman-teman. Gitu. Kalau udah
Kalau yang bagian ini, itu posisinya si teksnya nih ya teman-teman kalau kita lihat nih. Nah ini tuh di atasnya, terus center di tengah-tengah garis. Nah kalau misalnya yang kayak gini kalau bisa dihindarin ya teman-teman, karena takutnya kan kita nanti objek kita tuh udah banyak garis ya. Kalau misalnya nanti ada ketumpuk sama garis yang lain, terus apa namanya, terus teksnya dimensi kita tuh juga ada di tengah-tengah garis, takutnya malah jadi nyaru gitu loh teman-teman, malah jadi nggak kelihatan. Jadi kalau bisa pilih yang buff ini aja. Terus yang ini juga posisinya juga nih. Nah, teman-teman bisa coba-coba aja setting-settingannya. Nah, kayak gitu. Ini juga sama sih. Nah, terus kalau yang ini itu kalau misalnya aku bikin dia 9 gitu ya. Nah, jadi dia bakal dari garis yang ini ke teksnya itu dia bakal jaraknya 9 ini teman-teman. Jadi kita nggak usah terlalu mepet juga, tapi nggak perlu terlalu jauh juga. Makanya tadi 0,5 ya kayaknya. Nah, segini aja udah cukup. Nah, terus ada di bagian ini ya teman-teman, ada yang horizontal. Nah, kalau misalnya aku pribadi, itu lebih suka garis horizontalnya dimensinya kayak gini teman-teman. Kalau di proyek aku ya, karena tukang-tukang itu tuh kalau misalnya kita bikin dia miring kayak gini, nah itu tuh dia bakal ngeliat gambarnya tuh kalau di print ya, ngeliat gambarnya tuh bakal muter-muter si gambarnya, karena kan biar ngeliat garisnya ini miring gitu lah teman-teman. Kecuali kalau misalnya dibikin horizontal, dia kan jadinya tetap horizontal tuh, jadi kita nggak perlu lagi muter-muter gambar kerjanya, jadi tinggal ngeliat ininya aja, langsung lurus gitu. Cuman tergantung lagi sama preference lagi teman-teman, tergantung faktor ya. Kalau di Max nggak ada anotatifnya kayaknya pas sebelum buat dim style. Nah, kalau misalnya nggak ada, teman-teman kalau misalnya di awalnya nggak ada, kita bisa ke bagian fit nih. Nah, di bagian fit, ini di bagian anotatifnya, ini kita centang. Kalau misalnya kita pengen bikin dimensi yang nggak pakai anotatif, itu kita uncentang aja. Nah, terus kalau misalnya pengen bikin kayak skala dimensi di skala 1:50, nah berarti di bagian use over scale-nya ini tuh diganti jadi 50 teman-teman. Nah, itu caranya kalau misalnya teman-teman nggak pakai anotatif ya. Cuman kalau misalnya teman-teman pakai anotatif, ininya nggak ngaruh, tinggal di anotatifin aja. Kayak gitu. Nah, kalau udah, di bagian fit itu yang paling penting ini aja sih teman-teman, bagian anotatifnya. Yang lainnya disamain aja nggak masalah. Nah, terus kita di bagian primary unit. Nah, di bagian primary unit ini pastiin formatnya desimal ya teman-teman, karena kalau yang lain nanti bakal jadi inci, nih bakal ada 1/1/nya, jadi kita pakai yang desimal aja. Terus yang ini terserah teman-teman sebenarnya, cuman kalau di kelas drafter kan kita udah pakai satuan milimeter ya. Kalau kita pakai satuan milimeter, terus ada 2 angka di belakang koma, itu kan kayak misalnya 1,256 milimeter, koma 1 lagi. Nah, biasanya 6 milimeter aja itu tuh nggak dipakai sama tukang kan teman-teman. Apalagi kalau misalnya pekerjaannya pekerjaan kasar, kayak struktur gitu, 6 milimeternya tuh biasanya pasti digenapin ke senti kan. Nah, apalagi kalau misalnya ada koma lagi di belakang milimeter. Nah, angka di belakang koma tuh biasanya nggak pakai teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai satuan milimeter, ini dibikin 0 aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai satuan yang kayak meter atau sentimeter, itu kan pasti ada lagi di belakang komanya masih bisa kebaca. Nah, itu pakai aja yang kayak gini teman, terserah teman-teman mau 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma ini kebanyakan teman-teman, jadi maksimal kayaknya 2 sih kalau misalnya untuk pekerjaan kita ya arsitektural atau bangunan kayak gitu. Nah, terus kalau udah di bagian kalau yang ini tuh sama kayak di bagian insert file ya teman-teman, kalau ini kita tambahin meter persegi, nanti di atas di belakangnya ada meter persegi. Kalau ini kita tambahin RP gitu ya, depannya bakal ada RP-nya kayak gitu. Cuman ini nggak usah kita setting. Nah, terus ada di bagian scale vector teman-teman yang paling sering kita setting. Kalau nih kejadiannya teman-teman
satuan gambarnya itu tuh sentimeter, tapi pengen dimensinya itu tuh milimeter. Jadi kita gambarnya tetap ratusan, tapi dimensi kita tuh ribuan. Nah, caranya bisa pakai yang di scale factor ini, teman-teman. Kalau dia dari senti ke mili, ini kita tambahin nolnya 1. Kayak gitu, teman. Tapi kalau misalnya dari senti ke meter, misalnya kita gambarnya pakai satuan senti, tapi dimensinya kita pengen pakai satuan meter gitu. Berarti ini dikurangin jadi 0,1 gitu. Itu misalnya aja. Nah, ini kan karena kita pakai satuan milimeter, terus kita pengen ganti jadi sentimeter, berarti kan dibagi tuh. Nanti jadinya 0,1 kalau jadi sentimeter. Kalau misalnya milimeter, berarti berapa tuh? 2 apa 3 komanya. Nah, pokoknya kayak gitu aja, teman-teman. Konsepnya kayak tangga waktu di mana kemarin? Insert file kemarin, teman-teman. Kayak gitu. Nah, karena kita pengen gambarnya pakai satuan milimeter, terus dimensinya juga pakai satuan milimeter, jadi scale faktornya kita bikin 1 aja karena tetap satuannya sama, kayak gitu. Kalau teksnya biar jadi sentimeter diubah apa ya? Biar nggak kebanyakan nolnya. Gimana tuh? Ini kalau di bagian scale, gimana nih? Teksnya biar jadi sentimeter. Diubah apa ya, Kak, biar nggak kebanyakan nolnya? Ini ya maksudnya yang kayak ini tadi kan ya, kalau dari kita gambarnya milimeter, tapi teksnya kita pengen jadi sentimeter, tinggal dibikin aja 0,1 gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, terus ada di sini teman-teman ya. Ini 1. Nah, bagian ini, nah ini itu kalau misalnya kita kerja di 2 tempat, teman-teman. Jadi kita coba deh ya. Nih. Jadi ada, ini coba kita setting nih. Nih, jadi ada gini, teman-teman. Kalau misalnya kita kerjanya tuh, asumsikan aja kita dapat proyek yang owner-nya itu orang Indonesia sama orang Inggris gitu ya. Kalau misalnya di luar negeri gitu kan biasanya satuannya inci. Terus kalau misalnya di Indonesia kan biasanya satuannya desimal, pakai metrik sama pakai imperal. Nah, daripada kita harus setting-setting lagi dimensinya gitu ya, harus ngubah dari imperal ke metrik gitu ya. Ini kita bisa pakai 2 opsi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini ada yang ini kalau misalnya kita ganti jadi arsitektural gitu ya. Nah, jadi kita punya dua ukuran, satu ukuran satu ukuran metrik, satu ukuran imperal gitu, teman-teman. Jadi ada yang satuan inci sama ada yang satuan ini. Nah, di bagian ini itu biasanya udah otomatis kebagi sama satuan yang kita mau. Misal kalau 1 sentinya Indonesia itu tuh berapa 1, berapa 0, ini sekian-sekian inci gitu loh, teman-teman. Jadi nanti otomatis dia bakal kebagi sendiri sama ininya. Jadi ini nggak usah diganti-ganti lagi. Kayak gitu. Jadi ini kalau misalnya kasusnya nih siapa tahu ke depannya teman-teman dapat owner luar negeri juga gitu ya. Jadi bisa pakai yang ini, teman-teman. Cuman kalau misalnya nggak ada, ya udah diancentang aja. Ini cuman buat siapa tahu nantinya aja gitu. Nah, kalau yang ini juga sama, teman-teman. Nih. Ini kalau misalnya pengen di bawahnya, tadi kan di sampingnya tuh. Nah, ini kalau pengen di bawahnya. Kayak gitu. Nah, ini juga sama nih, ininya, fungsinya. Kayak gitu. Nah, terus ada di bagian toleransi ini. Nah, ini tuh kalau misalnya kayak gini, teman-teman. Pernah nggak sih kayak dapat, yang kayak aku bilang tadi. Misalnya, satuan kita itu milimeter. Biasanya 1, kayak contohnya kayak gini deh. Biar jelas gitu. Misalnya 1, 2, 5,
6 milimeter. Nah, biasanya tukang itu kan pasti ngegenapin kan teman-teman, ngegenapin entah jadi 1, 2, 50, 1, 2, 50 atau malah jadi 1, 2, 60 gitu ya, malah digenapin ke atas. Nah, fungsinya di bagian toleran ini teman-teman, kita bisa kasih toleran yang maksimal sama minimalnya di bagian lowernya sama uppernya ini teman-teman ya. Jadi kita tuh bisa ngasih tahu kalau misalnya dipengen dikeatasin, berarti satuannya bolehnya cuma segini nih naiknya. Kalau misalnya diturunin, berarti digenapinnya cuma boleh sampai segini nih bolehnya, kayak gitu teman-teman konsepnya. Nah, jadi itu menghindari kalau misalnya tukangnya tuh sesuka hati aja, makanya karena ukurannya segini terus biar hemat semen gitu, malah ditipisin banget, malah jadi 120 gitu kan ya. Malah jadi 120 gitu, malah 56-nya tuh malah dihilangin. Nah, itu kalau bisa jangan. Jadi waktu nanti kayak pengawasan atau waktu infeksi-infeksi gitu tuh kita bisa ngelihat dari gambarnya sama di lapangannya udah sesuai apa belum. Kayak gitu, teman-teman. Nih, ini misalnya kita bikin jadi 5 gitu ya. Terus ini -5 gitu. Nah, ini 5 juga gitu. Nah, kelihatan kan ya bedanya? Nah, kayak gitu, teman-teman. Cuman ini tergantung kebutuhan aja pengennya kayak gimana. Ini bisa dibikin 2 angka di belakang koma juga nih. Jadi ini kurang lebih sama-sama aja. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya semuanya udah di-setting gitu ya, ini kita bikin non aja. Kalau misalnya semuanya udah di-setting, tadi di bagian len tadi kayak gini ya, teman-teman. Ini. Terus di bagian simbolnya tadi row-nya dibikin architectural tick, terus size-nya dibikin 1, yang lainnya dibikin sama aja. Terus teksnya pastiin yang non anotatif karena di awal tadi kita udah pakai anotatif. Terus disamain aja. Nah, terus di bagian fit pastiin dia scale-nya pakai anotatif. Terus di bagian per unitnya tadi yang kayak tadi ya, teman-teman. Terus kalau misalnya yang 2 ini tergantung kebutuhan aja di mana kasus yang teman-teman dapatin waktu membutuhkan 2 hal ini. Kalau udah, tinggal di oke aja. Terus kita set current. Nah, kalau misalnya nih di suatu saat teman-teman itu tuh ada kesalahan, terus pengen edit dimensinya, berarti tinggal di modif aja. Kayak gitu, nanti bakal muncul lagi settingan yang kayak tadi, teman-teman. Ini settingan yang ada di LAN ya. Kayak gitu. Nah, ini udah aku share kok teman-teman filenya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat ininya bisa di bagian filenya itu. Kalau pengen coba-coba ya, jadi biar nanti template-nya bener gitu. Nih. Udah ya, kita oke, set current lagi, terus kita close. Nah, nanti kita bakal kenalan sama yang ini. Wish, kita turunin deh. Nah, kalau udah di setting dan AutoCAD-nya ditutup, itu buka lagi harus setting ulang lagi, Kak. Kalau misalnya file yang ini teman-teman save, kalau teman-teman buka file yang ini, dia bakal ke-save. Tapi kalau teman-teman buka file baru, nanti bakal ngulang dari awal. Tapi nanti teman-teman bisa dilajarin caranya bikin template, teman-teman. Jadi setelah teman-teman udah setting semuanya tadi, di-save ke template, setiap teman-teman buka AutoCAD dengan template yang itu, jadi nggak usah diiniin lagi. Cuman kita nggak ngelajarin dulu ya cara bikin template-nya, teman-teman. Jadi kalau bisa, kita selesaikan dulu materi basic ini, setelah itu baru kita belajar ke template. Jadi nanti template-nya teman-teman tuh udah fix, bagus semua, teman-teman udah tahu aturannya template, baru nanti kita save ke template. Jadi saat ini teman-teman belajar buat persiapan bikin template-nya itu, teman-teman. Kayak gitu. Sebelum menggambar, betul, di-set dulu. Oke, kita move ke bagian ini ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ini kan ada tulisannya nih, beam comment. Nah, jadi sebenarnya ini sama aja, teman-teman. Jadi
dim comment itu kayak mamahnya dari mereka semua. Nih, jadi shortcut ini tuh ada di dalam dim ini, teman-teman. Cuman kalau menurut aku pribadi itu kayak kurang fleksibel aja. Kalau misalnya aku pakai yang dim ini, aku lebih suka pakai yang mereka ini sama-sama. Nah, kalau misalnya dim ini, kalau aku arahin ke garis-garisnya, itu tuh udah dia otomatis kayak ngeliat gitu, teman-teman. Nah, tuh. Jadi otomatis tuh dia kayak langsung ngeliat apa yang kita butuhkan. Nah, cuman kadang tuh agak susah aja gitu ngontrolnya. Kalau aku pribadi ya, nih aku bikin yang bagian ininya aja agak susah nih ngarah-ngarahinnya. Nah, jadi daripada kita gregetan ngarah-ngarahin ininya aja ya, atau nggak harus milih-milih lagi, nah aku lebih suka pakai yang anak-anaknya dari dim ini, teman-teman. Nah, jadi luarannya. Nah, kita belajar satu-satu biar sambil teman-teman paham fungsi-fungsinya itu apa. Kalau pengen ada tool-nya, teman-teman bisa ke annotate, terus di bagian dimensi linear ini teman-teman pilih yang panah kecilnya ini. Nah, nanti ada nih. Nah, kalau teman-teman pengen lihat iconnya ya. Nah, ini kalau ini shortcutnya. Oke, kita kenalan dulu sama si DLI, dim terus. Ya ini, kita mau belajar nih. Cara bikin objek lengkung. Oke. Jadi pertama DLI, jadi DLI itu dimension linear ya, teman-teman. Jadi buat bikin dimensi yang garis vertikal sama garis horizontal. Jadi caranya teman-teman bisa pakai DLI, enter, terus klik aja di mana teman-teman pengen kasih dimensinya. Misal aku di sini sama di sini. Nah, atau enggak, kalau misalnya pengen ngulangin perintah sebelumnya, nggak usah di DLI lagi, teman-teman tinggal di enter aja. Nanti otomatis dia balik lagi ke DLI, misal taruh di sini. Nah, jadi cuman garis yang vertikal sama garis yang horizontal. Kalau misalnya garis yang miring ini kita pakai DLI, nanti dia jatuhnya tetap ngebaca yang vertikal sama yang horizontalnya. Nah, yang miringnya dia nggak tahu nih. Jadi dia cuman, kalau Pythagoras ya, dia cuman ngebaca yang A-nya sama yang B-nya. Nah, yang bagian C-nya ini dia nggak bisa ngebaca kalau pakai yang DLI, teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus pakai apa nih kalau misalnya kita pengen cari yang C-nya ini ya? Ini kita bisa pakai yang DAL. DAL. Nah, kita bisa klik. Nah, nanti dia tahu jarak yang C-nya ini. Kalau yang DLI tadi kan cuma yang A sama yang B-nya tuh. Ini yang C-nya. Jadi yang garis miringnya ini, teman-teman. DAL. Terus pilih yang garis miringnya. Nih. Oke, terus ada DAN. Jadi DAN itu tuh buat ngelihat sudutnya, teman-teman. Dimensi sudut. Jadi shortcutnya DAN, enter. Terus tinggal diklik aja, misal yang ini sama yang ini. Nah, dia 60 derajat. Kalau misalnya yang ini nih, sudutnya nih, kita DAN, enter. Sudut yang ini sama sudut yang ini. Nah, gampang kan? Yang ini nih, kan pasti 90 nih. DAN, klik yang ini sama klik yang ini. Nah, otomatis nanti bakal keluar sih sudutnya tadi, teman. Oke, terus ada DDI. Nah, DDI ini tuh buat diameter, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pengen ngelihat kain berapa sih diameter dari lingkaran itu, nah shortcutnya DDI, enter. Nah, terus pilih aja lingkarannya. Nah, terus tinggal diarahin aja nih, pengennya arah mana gitu. Misalnya di sini kah? Di sini aja deh. Nah, di sini deh. Nah, tadi DDI buat diameter. Nah, terus kalau buat jari-jarinya itu DAR. Oh, salah. DRA, teman-teman. Itu buat yang radiusnya. DRA. Nih. Nanti ada simbolnya beda ya. Yang ini tadi R, yang ini diameter, R-nya 100, 1000, diameternya 2000. Nah, terus kalau DAR ini apa?
itu buat yang garis lengkungnya ini, teman-teman. Jadi, DAR, enter. Nah, nanti dia bakal ngasih tahu berapa sih jarak lengkungnya ini. Biasanya tuh lebih ke pipa, teman-teman. Kalau misalnya ini dilurusin kan jadinya segini gitu. Jadi kita bisa tahu nih kebutuhan pipanya yang lengkung tuh berapa kalau ditambahin yang melengkung ini. Jadi bakal lebih enak. Tuh, atau enggak kayak bikin kisi-kisi yang rumah klasik gitu kan, biasanya rumah klasik tuh banyak yang lengkung-lengkungnya tuh. Nah, ini bakal berfungsi banget buat yang objek-objek kayak gitu, teman-teman. Nah, terus ada DCO, QDIM, DAR, DBA, sama DOR. Nah, yang mereka ini kita contohin di objek as ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau DCO itu namanya dimension continue ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, aku ngeklik DLI di perintah pertama. Nah, di perintah kedua ini aku bisa pakai DCO buat ngelanjutin perintah pertama yang aku ketik tadi. Jadi kalau DCO, enter, nanti dia bakal nyambung nih langsung. Nah, jadi tadi yang DCO, dimension continue. Jadi habis DLI, ya, jadi aku contohin, misalnya DLI ini sebenarnya kalau bukan DLI juga nggak masalah, kayak DAL, apa DDI gitu ya. Pokoknya dia bakal melanjutkan perintah dimensi pertama yang udah kita ketik tadi. Aku contohin aja DLI, enter, kita taruh di sini, terus selanjutnya itu kita pakai aja DCO. Nah, tap 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 gitu, gampang kan? Nah, terus ada si QDIM. Jadi QDIM itu lebih cepat lagi dibanding DCO. Jadi caranya itu QDIM ini tuh quick dimension ya, teman-teman. Jadi QDIM, enter, terus select aja ujung-ujungnya dari ini ya, teman-teman ya. Dari kanan ke kiri yang warna hijau kayak kita nge-stretch ujung-ujungnya aja. Nah, nanti otomatis dia semuanya bakal kelihatan. Ini tadi QDIM, enter, ujung-ujungnya aja, tarik ke atas, misalnya segini gitu ya. Nah, gampang kan? Nah, sebenarnya nanti teman-teman bakal dilajarin lagi, ini kan cara cepatnya dari si AutoCAD. Nanti teman-teman bakal dilajarin cara cepatnya pakai script, sama cara cepatnya pakai Yaki Arts. Nah, jadi nanti bakal ada versi yang selanjutnya. Cuman ini khusus buat teman-teman yang basic banget, yang belum pernah pegang AutoCAD gitu ya. Jadi biar lebih familiar, nanti kalau udah dapat yang selanjutnya bakal paham kalau fungsinya seperti itu gitu. Aduh, PR banget hafal SC. Iya, hafal. Versi 22 bisa nggak? Harusnya bisa sih. Nanti ada tutornya bikin script nggak? Ya, enggak kalau bikin script, teman-teman. Cuman kita sedain aja. Kak, kalau kita ganti ukuran mili ke sentimeter gimana? Misal untuk detail kolom. Di sini tadi, teman-teman. Jadi ini kan teman-teman lihat ya. Ini 2500. Kalau di-enter, terus kita modif, terus di bagian primary unitnya ini kita ganti jadi 0,1, terus kita oke, terus kita set current, terus kita close. Nah, nanti otomatis dia bakal berubah jadi satuan sentimeter, teman-teman. Beda kan ya, tadi kan 2500, sekarang 250. Kayak gitu. Kalau jadi meter, nolnya 3 harusnya ya. Coba kalau nolnya 2, nah jadi 3. Kalau nolnya, ini 2 angka di belakang komanya kita keluarin. Nah, harusnya 2,5 nih. Nah, kayak gitu teman-teman. Gampang kan? Iya, tapi penggambarannya tetap pakai mili bisa. Kalau misalnya dimensinya pengen pakai senti, kayak gitu tadi teman-teman caranya.
Apakah boleh, Kak, di CAD penggambarannya menggunakan milimeter, sedangkan dimensi yang dinyatakan bentuknya cm dan mm? Boleh, teman-teman, asal nanti di bagian kekop gambar itu tuh teman-teman kasih keterangan bahwa satuan penggambarannya menggunakan milimeter, untuk ukuran, dimensi, keterangan, dan lain sebagainya menggunakan satuan meter dan sentimeter, gitu boleh aja. Cuman kalau misalnya dimensinya dari awal itu pengen pakai sentimeter, udah sampai akhir itu harus pakai sentimeter, teman-teman. Jangan ada yang satunya sentimeter, satunya meter gitu ya. Nah, itu nanti bakal bingung tukangnya. Yang penting konsisten aja dari awal sampai akhirnya. Kayak gitu. Kalau DIM-nya 2 bisa kan ya, satunya menggunakan mm, satunya cm gitu. Bisa, asal teman-teman bikin lagi yang baru, new, terus kopian dari batch 2 itu teman-teman continue, terus settingannya dibedain aja. Kalau yang pengen yang meter yang mana, senti yang mana, kayak gitu. Kak, kalau untuk untuk gambar dengan skala berbeda-beda di satu file, apakah dimensinya juga beda jenis? Enggak, teman-teman, karena kita udah pakai anotatif. Gitu. Jadi anotatif itu kita pakai satu dimensi aja, nanti bisa dipakai di berbagai skala. Nanti aku contohin deh. Kita lanjut dulu ya. Tadi ada DCO sama QDIM, sekarang DBA dan DOR. Nah, kalau DBA ini yang aku tadi kasih baseline spacing-nya 15 ya. Ini kita coba lihat 15 kepanjangan atau enggak ya, karena aku juga lupa settingannya yang bagus yang mana. DBA, ini kita hapus dulu. Nah, biasanya teman-teman ada nggak sih yang kayak bikin dimensi itu yang kayak gini di atasnya sama yang kayak gini di atasnya gitu. Nah, biasanya kan jarak dari sini ke sini kan kita harus ketik lagi atau enggak kita ngasal, malah jadi ada yang kependekan, ada yang kejauhan gitu. Nah, fungsinya DBA ini buat ngasih jaraknya yang pas gitu buat baseline-nya tadi, jarak ininya tadi. Jadi shortcut-nya DBA, enter, terus kita klik aja di sini. Nah, ini kan kepanjangan nih, jauh banget ya. Ini kita edit lagi, coba jadi 5 aja. Nah, terus kita oke, kita set, kita close, DBA, enter. Nah, ini kan pas nih. Nah, nanti otomatis dia bakal ada terus di atas-atasnya, teman-teman. Nah, bakal kayak naik-naik tangga gitu. Nah, gampang kan? Itu tadi buat yang baseline, teman-teman. Jadi DBA. Ambil titiknya di titik pertama yang teman-teman pengen pakai ya. Nah, kayak gitu. Gampang kan? Jadi kita tahu jaraknya ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, tapi kita juga tahu nih jarak per asnya itu juga berapa. Nah, biasanya buat kayak gini, teman-teman. Jadi semakin detail dimensi itu semakin bagus, teman-teman, asal dimensinya rapi, jangan yang kemana-mana, karena kan kalau rapi itu enak dilihat juga, tapi yang detail tuh juga lebih enak buat kerjaannya. Kayak gitu. Nah, terus kalau DOR ini, dimension ini ya, teman-teman, koordinat. Jadi buat koordinat, kita pengen tahu nih, ke Y-nya itu berapa, ke X-nya itu tuh juga berapa, kayak gitu, teman-teman. Nah, ini aku contohin aja objek yang ini ya. Ini aku turunin ke bawah deh, biar kelihatan. Nah, jadi kita anggapannya ini diagram kartesius ya, teman-teman ya. Nah, jadi yang ini itu kita ubah jadi as misalnya. Nah, ini titik nolnya ya, teman-teman ya. Nah, ini titik nol. Cuman karena ini kan sekarang kita nggak ada di titik nolnya AutoCAD nih. Titik nolnya AutoCAD di sini. Koordinat nolnya AutoCAD di sini. Nah, kita pengen bikin titik koordinatnya yang nol itu pindah ke sini, teman-teman. Nah, caranya itu kita bisa pakai UCS, enter. Nah, terus kita pilih aja, kita pengen nolnya di sini kan ya. Nah, kita klik ke garis yang horizontalnya, yang X-nya, terus pilih yang garis vertikalnya ke Y-nya. Terus kalau udah, kita bisa pakai DOR. Enter.
otomatis dia langsung jadi 0. Ini tinggal diarah-arahin aja nih bagusnya di mana. Nah, kalau kita enter lagi di bagian sini, nah nanti dia ngasih tahu nih, Y-nya ke atas segini. Oh iya, teman-teman yang lain gimana? Putus-putus? Oke, yang lain. Oh, ada iya. Oh, yang lain aman ya? Oke. Oke deh. Kecepatannya. Oke, kita ulangin dari cara bikin UCS-nya ya. Nah, ini kalau pengen pengen balikin UCS-nya ke titik yang UCS titik nolnya AutoCAD, caranya tinggal UCS, enter, W, enter. W, enter. Nah, kayak gitu. Nah, terus kita pengen bikin dia titik yang ini jadi 00 ya. Oh, oke deh. Titik nolnya di sini, jadi caranya bisa pakai UCS, enter. Nah, terus kita klik aja di titik yang mau kita bikin titik nol tadi. Misal di sini, terus kita tarik ke arah X-nya dulu nih, jadi ke arah horizontalnya, terus pilih arah yang Y-nya nih. Y-nya mau positifnya ke bawah kah, atau positifnya ke atas gitu. Nah, jadi kita bisa kearahin ke yang Y-nya. Nah, gitu caranya teman-teman. Gampang kan? Sabar teman-teman, sabar teman-teman. Nah, terus kita bisa shortcut-nya DOR, enter. Nah, terus pilih titik nolnya misalnya di sini. Nah, terus kita enter lagi titiknya di sini gitu ya. Nah, nanti dia langsung tahu tuh arah Y-nya berapa nih. Nah, terus kalau yang di bagian bawah ini otomatis nanti dia arah X-nya nih. Nah, sorry, arah X-nya, arah Y-nya yang ke bawah, teman-teman. Kalau arah X-nya nanti dia kita harus pindahin UCS-nya ini tuh arahnya ke X-nya di bawah, terus Y-nya di sini, kayak gitu. Nah, biasanya kasus buat DCO yang kayak gini dipakainya itu tuh buat bikin, kita coba buka template-nya masterclass. Palette. Nah, biasanya buat kalau dulu ya di masterclass itu pakai koordinat itu tuh buat bikin elevasi buat tampak teman-teman. Nah, ini pakai dimensi koordinat itu teman-teman. Jadi ini kalau dipindah, nah itu bakal langsung berubah nih. Nah, karena kita udah tahu tuh jarak Y-nya berapa. Nah, ini titik nolnya. Jadi bisa dibikin minus. Nah, cuma ini waduh, AutoCAD aku gimana nih? Ini zoom-nya oke. Zoom-nya habis not responding ya, teman-teman. Sekarang aman, lancar. Aku baru mau ngechat di grup. Aman, oke. Tadi sampai mana, teman-teman? Tiba-tiba not responding, panik. Oke. Jangan berantem ya. Jangan berantem ya, teman-teman ya. Nah, jadi fungsinya yang DOR tadi biasanya dipakai buat kayak gini, teman-teman. Nah, jadi kita kan udah tahu nih arah Y-nya. Jadi kita bisa bikin yang kayak gini nih. Nah, ya buat elevasi. Cuman kita udah nggak pakai lagi nih koordinat yang kayak gini karena di template kelas drafter itu sekarang kita pakai
insert file teman-teman. Jadi mana ya template class drafter yang mastery ya, itu kita sekarang pakai insert file, jadi nggak pakai yang si koordinat lagi. Mana nih? Nih, jadi ini tuh kalau aku stretch, terus aku regen, nanti dia bakal langsung ganti sendiri teman-teman. Nah, jadi gimana caranya bikin ini? Nah, itu nanti ada di day insert file teman-teman. Kayaknya ya, kalau nggak di day akhir di materi insert file. Soalnya bukan aku yang ngajar insert file teman-teman. Nah, jadi yang ini. Jadi nanti kan teman-teman udah tahu nih cara pakai yang elevasi pakai yang dimensi sama elevasi yang pakai insert file. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih aja tuh enak pakai yang dimensi kah atau yang insert file kah. Cuman karena kelas drafter ganti yang kasih insert file, pastinya lebih enak yang insert file teman-teman. Cuman insert file ini tuh ada kekurangannya teman-teman. Kalau yang ini kan kalau titik nolnya hilang, nih ya aku liatin. Ini kalau yang dimensi ya. Ini kalau aku ilangin, yang lainnya tuh bakal tetap bisa nih. Nah, bakal tetap jalan. Nah, cuman kalau yang pakai insert file, ini kalau nolnya hilang, terus aku turunin, aku regen, nah nanti dia bakal rusak, teman-teman. Nah, jadi penting banget harus ada nolnya. Jadi nolnya tuh nggak boleh dihilangin, nggak boleh dihapus, sama nggak boleh di otak-atik. Jadi mesti ada nolnya. Nah, itu kekurangannya di insert file. Nah, ini kayak nol-nolnya insert file ini kalau aku hapus, terus aku regen, nah, yang lainnya bakal rusak, teman-teman. Jadi karena dia pakai rumus. Kalau yang ini, kalau pakai yang dimensi, itu kan nggak pakai rumus ya, karena udah pakai koordinat tadi. Kayak gitu. Jadi tinggal teman-teman aja sukanya pakai yang mana gitu. Gitu. Gampang kan? Itu tadi yang DOR. DOR koordinatnya bisa 2 nggak ya? Soalnya misal kegeser gambar tampak samping di atas gambar tampak depan berubah nggak ya? Gimana tuh? Jadi ada 2 gitu ya. Di sini buat yang tampak samping, terus satunya buat tampak depan gitu ya. Gini maksudnya. Terus kalau misalnya satunya diubah, satunya bakal berubah nggak gitu ya? Ya, oh enggak. Jadi ini bakal berdiri sendiri, ini juga bakal berdiri sendiri gitu. Sama kayak jatuhnya dimensi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ubah dimensi yang ini, terus teman-teman copy gitu ya. Teman-teman copy, nah dimensi itu kalau teman-teman utak-atik juga nggak bakal berubah teman-teman. Kayak gitu. Kecuali kalau misalnya bentuknya blok ya, baru nanti salah satunya bakal berubah. Nah, terus kalau pengen normalin UCS-nya ini tadi, nolnya, itu bisa pakai, ini miring ya UCS-nya ya. Itu bisa pakai UCS, enter, terus ini pilih W, enter. UCS, enter, W, enter. By the way, kalau misalnya aku lagi buka kiriman dari teman-teman yang lain pakai Zoom, ini teman-teman kelihatan nggak sih di share screen-nya? Oh, kelihatan. Oh, oke. Berarti kelihatan enak aja gitu. Oke deh. Nah, itu tadi yang si DOR dan dimensi. Nah, ini tadi udah kita bahas ya, toleran sama dual dimension tadi. Nah, ini tadi masuk ke dalam settingannya si ini tadi, apa namanya? Dimension style tadi, teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus kita bakal bikin teks yang kayak gini. Nah, di sini ada nggak teman-teman yang bikin teks kayak gini itu masih pakai L enter di sini, terus C enter, terus C-nya ini di hide, pakai solid, terus di teks gini. Masih ada yang bikin kayak gini? Nggak di sini. Saya, oh ada. Oh ada ya. Oh masih. Mau sombong. Iya, ini mau sombong. Nah, jadi sebenarnya kita bisa pakai leader, teman-teman. Jadi bisa langsung nih, pantai misalnya. Nah,
Jadi bakal lebih cepat. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini kalau misalnya teman-teman masih pakai ini lagi, terus ikut kelas drafter, pastiin ini buang jauh-jauh, kita pakai leader aja. Jadi gimana cara bikin leader? Lagi opening aku bagus banget gak sih teman-teman? Jangan sombong nanti nge-lag ya. Oke, jadi gimana caranya bikin leader ini? Kita ke bagian annotate ya. Ini leader nih namanya nih. Nah, ini nggak pakai script teman-teman. Ini bawaan dari AutoCAD nih. Jadi caranya sebelum kita setting ini, sebelum kita ke sini, kita harus setting dulu leadernya, sama kayak kita setting dimension tadi. Jadi caranya MLDS. MLS. Multi Leader Style. Nih. Kalau udah MLS, tinggal di enter aja. Nanti ada tab baru yang kayak gini, sama kayak tab di dimension tadi ya teman-teman. Terus tinggal di new aja. Dikasih nama, misalnya batch 2 gitu ya. Nah, ini pastiin anotatifnya kecentang ya teman-teman. Nih, karena kan dia bentuknya keterangan nih. Jadi anotatif itu diingat-ingat, itu buat khusus yang ada tulisan, keterangan, angka, dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia objek biasa, itu nggak perlu dianotatifin, teman-teman. Jadi khusus buat teks-teks aja, keterangan-keterangan aja. Kalau udah, tinggal di continue. Nah, terus kita mulai ke leader formatnya. Nah, di bagian tab-nya ini, kalau kita pilih yang ini, nanti dia bakal garis lurus biasa aja, teman-teman. Nah, kalau kita pilih yang SP-line, start with-nya kok nggak leader sih, Kak? Mana tadi aku nggak lihat nih, start with, nih, leader. Oh, kalau di tempatnya kakak ya, soalnya kan leader ini kan udah settingan yang aku setting tadi. Kalau tempat kakak mungkin yang standar ini, cuman nggak masalah kalau start with-nya ini. Iya, soalnya kalau misalnya memang belum ada setting, nanti dia masuknya standar ini. Masih kenapa nih? Oh, ini view-nya, Kak. Ini view-nya. Kalau nah, jadi teman-teman bedakan ya. Kalau misalnya kita move dulu sebentar. Jadi, ini mumpung ada kasus yang kayak gini. Nah, kalau teman-teman dapat kursornya dia warna hijau sama merah itu, berarti otomatis dia masuknya ke view 3 dimensi, teman-teman. Ini kita contoh liatin ya. Aduh, di sini aja deh. Nah, ini kalau misalnya aku gerak sedikit. Nah, ini teman-teman kelihatan ya, ini kursorku berubah jadi merah sama hijau nih. Nah, ini cara balikinnya, supaya dia kursornya warna putih lagi, itu pilih aja ke bagian ini, ke top, atau enggak bagian custom view-nya ini, pilih yang top. Makanya dia ininya miring. Mungkin tadi kegeser aja ke shift sama ke ini. Tuh. Ini kenapa pada berseteru sih? Sudahi saja teman-teman, tidak apa-apa. Nanti kalau ada kebingungan, kesulitan, nanti kan bisa diulang lagi, bisa tanya ke mentornya masing-masing. Nggak apa-apa. Seperti itu. Bolos sih D1 tuh, dimarahin sama Kak Dion. Makanya ikut terus, Kak. Oke, kita move lagi ke leader ya. Jadi MLS, enter, terus ke new, terus kita masukin aja tadi namanya batch 2 ya. Batch 2 misalnya, start with-nya biarin aja, pastiin anotatifnya nyala, terus kita continue. Nah, kita ke bagian leader formatnya, terus kalau di bagian type-nya tadi ya, kalau yang ini itu garisnya bakal lurus atau miring biasa. Nah, kalau misalnya yang SP-line tuh nanti dia bisa SP-line ya, sesuai namanya. Nah, terus kalau yang ini nanti dia bakal nggak ada garisnya. Jadi kayak teks biasa aja, cuman bisa kita arahin aja teman-teman. Nah, terus kita pilih ya presentasi. Nanti dulu ya, Kak Dede ya, kita ke sini dulu ya. Nanti aku potong-potong lagi, aku ulang dari awal lagi.
Oke. Nah, terus si color teman-teman bisa terserah aja pengen pakai yang apa, mau by block kah, by layer kah, terserah teman-teman aja. Nah, terus kalau line type ini terserah nih mau pengen dibikin garis biasa kah atau garis yang putus-putus kah, titik-titik kah. Nah, ini sesuai sama kondisi aja. Cuman kita sekarang pakai by layer aja ya. Nah, terus ini ketebalan garisnya juga bisa diatur, cuman kita pilih yang by layer aja. Kemarin kan udah aku kasih tahu ya, bedanya by layer sama by block. Nah, terus simbolnya, ini terserah teman-teman lagi nih, mau pakai yang close wallet kah, panah kayak gini, atau yang dot gini kah, atau yang small dot kah, terserah teman-teman aja mau bikin yang mana. Nah, ini size-nya aku bikin 5, terus ini juga aku bikin 3. 5, 3, ini 3, kok 5 sih? Nah, ini aku pilih yang dot aja deh. Nah, kalau udah, ini kita pilih ke leader struktur lagi. Nah, terus ini ya, kalau yang ini kita biarin aja jadi 2 dulu. Nanti kenapa aku bikin 2, 3, 4, 5 gitu, kenapa? Nanti aku bakal jelasin kalau settingannya udah selesai ya. Nah, terus kalau misalnya yang ini nanti bisa masukin sudut-sudutnya. Jadi ini waktu kita tarik garis pertama, itu otomatis nanti dia garisnya jadi 30 derajat, teman-teman. Jadi nanti semua leadernya teman-teman tuh pasti ngarahkan ke 30 derajat. Sebenarnya itu lebih rapi sih, cuma nanti jatuhnya nggak lebih fleksibel. Jadi ini kita uncentang aja. Nah, terus kalau yang ini, kalau tadi kan garis pertama yang bakal ada derajatnya. Kalau yang ini tuh garis keduanya, teman-teman. Nanti aku bakal jelasin deh. Garis pertama, garis kedua itu apa ya. Ini kita uncentang dulu. Nah, kalau yang ini tuh dia otomatis nanti ke titik yang kita mau gitu. Nah, kalau yang ini misalnya aku bikin jadi 10 gitu ya. Nah, jadi ini tuh panjangnya garis menuju ke ininya, teman-teman. Nah, ini kita masukin 8 dulu deh ya. Nanti apanya itu tuh bakal aku jelasin. Nah, terus pastiin anotatifnya nyala. Terus di bagian kontennya ini buat teksnya ya, teman-teman ya. Jadi ini aku pilih yang multi text. Terus tekstelnya pastiin dia yang non anotatif karena di awal tadi kita udah pakai anotatif. Terus yang ini keep horizontal, kalau yang lainnya nanti dia macam-macam bentuknya ya. Jadi pastiin dia keep horizontal aja. Terus color text-nya terserah teman-teman, text height-nya sama kayak di dimensi tadi. Nah, terus ini juga teman-teman bisa coba-coba nih. Kenapa sih harus pilih-pilih yang ini gitu. Nah, gitu. Ini kita pilih yang middle of text. Oh, bukan, middle of top line. Nah, ini gap-nya itu tuh maksudnya dari titik yang ini ke garisnya kita ya, ke teksnya kita. Ini kalau misalnya aku bikin 9, nanti bakal jauh nih, teman-teman. Iya, sesuai selera. Kalau misalnya kayak font itu sesuai selera. Cuman sesuai sama yang aku jelasin kemarin ya, teman-teman ya. Jangan terlalu tebal banget atau jangan yang terlalu tipis banget. Yang penting teksnya kelihatan jelas, tipe fontnya itu. Jangan yang kasih yang bright juga ya, teman-teman ya. Nanti susah dibacanya. Nah, kalau udah, kita tinggal oke aja. Nanti buat kayak yang leader strukturnya ini, nanti aku bakal jelasin. Nah, kita oke dulu ya. Terus kita set current, kita close. Nah, ini tadi, kita kalau pengen bikin multi leader, itu tinggal di MLD shortcut-nya, enter, nah terus tinggal diarahin aja ke titik yang teman-teman mau. Ini kalau aku nggak ada middle-nya ya, F3 aku gimana nih? Nah, belum ke select all. Oke, MLD, enter. Nah, misalnya aku pengen di titik ini ya. Terus tinggal, nah, jadi MLD, enter. Nah, ini klik. Nah, kalau misalnya yang garis pertama tadi kita bikin 30 derajat, itu otomatis waktu aku tarik garis kayak gini, itu otomatis 30 derajat, teman-teman. Yang kayak gini ini 30 derajat. Nah, terus waktu aku klik, nah, garis yang kedua ini tadi, itu otomatis jadi 30 derajat juga kalau misalnya di bagian kedua tadi kita bikin 30 derajat. By the way, ini gede banget ya, kita kecilin aja pakai dot small. Jadi MLS, enter, kita modif.
Terus ininya kita ganti yang small. Nah, ini kalau misalnya aku bikin dia jadi 5 gitu ya. Terus kita oke. Terus aku set current, terus aku close. Terus aku MLD lagi. Enter. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali klik dulu, baru nanti dia berakhir ke teksnya, teman-teman. Nah, kan ini kan agak lama banget ya kalau misalnya harus sebanyak ini. Makanya tadi maksimal itu cuman kita bisa bikin antara 2 sampai 3, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya sudah 3 ke atas, itu terlalu banyak, jadi nanti kayak penting nggak penting juga gitu loh, teman-teman. Jadi kalau bisa dibikin 2 atau 3 aja. Nah, kalau yang ini tadi, waktu aku klik pertama, dia otomatis garisnya bakal jadi 30 derajat kalau kita masukin 30 derajat. Terus kalau kita habis klik yang pertama tadi kan kedua, nanti setelah garis yang klik kedua itu, nanti dia bakal ada derajatnya kalau kita dua-duanya ini kita centang, terus kita pilih derajatnya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus yang landing ini maksudnya apa sih? Nah, itu tuh bagian yang ininya, teman-teman. Nih, bagian yang ini. Nih, bagian yang ini. Nih, 800 kan, karena tadi kita pilih yang 8. Nah, ini sebenarnya enggak, kalau misalnya kita pilih jadi 15, ya berarti nanti dia jadi 1.500 gitu, jadi sampai sini, teman-teman. Nah, itu kan di bagian ini kan nggak usah terlalu panjang juga, terus nggak usah terlalu pendek juga, teman-teman, karena di bagian ini nanti, itu bisa kita custom lagi nih, bisa kita panjangin lagi, bisa kita pendekin lagi. Jadi, angka 8 tadi nggak mutlak gitu loh, teman-teman. Masih bisa kita setting-setting lagi. Seperti itu. Aman ya buat fungsi-fungsinya? Nah, ini tadi kita bikin 3 aja. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, ini tadi klik-klikan sampai dia habis ke bagian teksnya ini tadi. Terus yang ini tadi bagian garis pertama sampai garis keduanya, terus bagian landing tadi bagian yang ininya ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Gampang kan? Jadi kita bikin 2 aja. Kalau menurut aku 2 aja sih cukup, teman-teman. Karena nanti kan masih bisa di-adjust lagi. Bisa di-stretch lagi. Kayak gitu. MLD gitu ya. Nah, ini kan teman-teman lingkarannya nggak kelihatan ya. MLD. Nah, ini. Nah, jadi bagian lingkaran yang simbolnya ini tadi, itu tuh baru muncul kalau dia ada jaraknya agak jauh, teman-teman. Kalau misalnya jaraknya terlalu dekat, kayak gini gitu ya, nah dia nggak bakal ada si lingkarannya ini tadi. Nah, kayak gitu, teman-teman. Kelihatan kan ya? Jadi nanti kalau misalnya ada yang pertanyaan gitu ya, kok lingkaran aku nggak ada, jadi coba dipanjangin aja garisnya, nanti otomatis nanti dia bakal muncul, teman-teman. Misal di sini gitu ya. Nah, ke dinding ya ini ya. Dinding. Pas bata ringan gitu. Nah, kalau misalnya kegedean tinggal dimodif aja MLS, enter, bagian modif ini ke leader format, bagian size-nya ini dikecilin aja, Kak. Nih, sesuai sama kebutuhan. Jadi dicoba-coba aja pasnya berapa gitu. Oke, set current, terus kita close. Nah, gampang kan? Tadi bikin leader style. Nah, terus kalau misalnya nih, ini aku gedein deh ya. Nih, biar kelihatan. Nah, misalnya nih, ini kan ada dua tulangan nih. Nah, ini kan dimensinya sama-sama aja. Daripada kita harus bikin dimensi satu-satu, itu kita bisa tambahin jadi kayak gini, teman. MLD, enter. Terus kita taruh di sini misalnya tulangan persen C 0,12 gitu ya. Nah, ini kan sama juga nih. Nah, ini kita
daripada kita bikin panah-panah yang kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nah, itu kita bisa pakai dari leadernya, teman-teman. Nah, caranya kita bisa ke icon yang add leader ini. Nah, terus kita klik. Nah, nanti otomatis kita tinggal klik-klik aja. Nah, gampang kan pakai yang add leader tadi. Nah, kalau pengen ngehapus nih, misalnya ada yang salah gitu ya, kita tinggal remove aja. Terus kita pilih leadernya. Terus tinggal kita hapus-hapus aja nih garis yang nggak kepake. Terus kita enter deh. Nah, gampang kan? Kalau misalnya nih, kita ulangin lagi ya. Add leader, klik leadernya, terus taruh-taruh aja di tempat teman-teman pengen gitu. Kalau pengen di sebelah sini, jadi kayak gini nih. Nah, gampang kan? Terus tinggal di enter aja, kayak gitu. Nah, terus kalau yang ini nih tinggal teman-teman coba-coba aja. Cuman ini jarang banget sih dipakai, teman-teman. Pasti pakai multi leader. Nanti lebih detailnya teman-teman bisa pakai sesuai materi nanti di detail, kayaknya di potongan, materi potongan. Nanti tuh ada juga skripnya buat bikin leader ini, teman-teman. Jadi ada skripnya sendiri lagi juga. Jadi teman-teman nggak harus ngetik kayak dinding kayak gini gitu. Nanti kita udah ada template-nya, tinggal masukin aja. Jadi kayak nggak usah ngetik-ngetik lagi. Kita udah punya kayak list di potongan itu, teman-teman. Jadi bakal gampang kok. Pamer enggak males. Soalnya aku belum download skripnya di Google Drive. Gitu, teman-teman. Tapi kayaknya kalau ada yang udah pernah ikut webinar harusnya udah tahu sih, udah kebayang apa yang aku bicarain tadi skripnya. Soalnya itu pernah masuk ke materi webinar, di-share, tapi di-share-nya kayaknya kayak sedikit aja di-share-nya, nggak sebanyak, nggak sedetail yang ikut kelas di-share-nya. Kayak gitu. Itu aja sih, teman-teman, materi kita hari ini. Oh iya, jadi contohnya nih aku punya salah satu punyanya Kak Adit nih. Jadi kayaknya udah ada aku review waktu day pertama apa kedua gitu ya. Cuman nggak apa-apa, kita lihat lagi. Nah ini teman-teman. Ya soalnya dia doang yang bikin inovasi, ada detailnya, jadi pas banget kayaknya aku pakai yang ini aja deh. Terus kalau Kak Adit ini orangnya tanya-tanya terus gitu, dan tanyanya itu bermutu gitu lah, teman-teman. Jadi tanyanya tuh kayak, Kak ini cara bikin yang kayak gini tuh gimana gitu. Yang dia tuh tanya yang nggak kita jelasin gitu, jadi kita juga dapat insight yang baru. Kak, apa ada kelas untuk yang pemula banget? Ini kan kelas buat pemula banget, teman-teman. Kita belajar dari day 1 kemarin cara buka interface, cara setting unit juga, terus cara setting apa sih F1, apa sih F2 sampai F12, terus cara setting-setting yang lain sebagainya kan itu udah ada dari day 1 tuh. Cuman karena ini itu kelas drafter tuh basicnya kan ya teman-teman tahu kan ya, kita belajar basic tuh biasanya 1 semester atau 1 tahun kuliah gitu kan ya. Nah, itu kita kompres materi 1 semester dan 1 tahun itu tuh jadi cuma 10 hari. Makanya kita kelihatan kayak ngebut banget nyelesain basicnya itu, teman-teman. Cuman ini materi basic kok. Kalau teman-teman ngikutin recordnya sama videonya, harusnya bisa aja. Nanti cobanya pelan-pelan. Kayak gitu. Nah, ini kita move ke sini dulu ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kan ada satu gambar yang dia skala 1/100 sama skala 1/30. Nah, di modelnya dia tetap satu file, teman-teman. Nah, ini yang 1/30, yang ini yang 1/100. Objeknya sama, cuman kelihatannya ini beda kan ya. Nah, ini teman-teman lihat kan ya. Di sini di model dia pakai skala 1/100. Nah, dimensinya kelihatan gede-gede banget nih. Nah, tapi waktu di model, waktu dia atur skalanya jadi 1/30, nah dia kelihatan pas nih.
Nah, ini kalau aku misalnya geser-geser ya, ini tuh ya yang di model tadi, tinggal di-zoom aja sama dia, disesuaikan sama skalanya. Kayak gitu. Mana tadi skala berapa? 1/30 ya? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi nih, dengan berbagai skala kita bisa pakai nih meskipun di model yang berbeda. Nah, ini kegantikan ya. Ini kalau misalnya ngaruh, biarin aja. Nanti kita bisa setting, bisa kita regen. Nah, langsung berubah. Jadi ini tadi settingannya cuma satu dimensinya nih. Nah, cuma satu kan ya? Nah, kita bisa pakai di berbagai macam skala. Nah, terus gimana sih cara bikin? Hayo loh. Nah, muter-muter lagi. Cara bikin ada dua skala di satu layout yang berbeda ini, caranya nanti di day berapa? Di day 8. Nah, jadi sabar dulu ya, teman-teman. Di day 8 kita bakal belajar si layout-nya. Cuman konsepnya kurang lebih anotatif itu kayak gini, teman-teman. Cara pakainya ya. Jadi kita cuman setting satu skala aja, tapi bisa dipakai di berbagai macam kita setting satu kali settingan aja, satu kali dimensi, tapi bisa dipakai di berbagai macam skala. Cuman kalau misalnya nih ada kondisi rumah teman-teman tuh ternyata kebesaran gitu ya, dan ternyata dimensi yang udah kita setting tuh nggak pas gitu. Nah, itu perlu kita setting lagi, teman-teman. Jadi disesuaikan sama kondisi. Jadi nggak langsung plek ketiplek, teman-teman harus pasang. Terus kalau misalnya berbeda dengan ekspektasi teman-teman, terus jadi, loh kenapa beda gitu. Jadi kalau misalnya memang beda, teman-teman kan udah tahu nih cara settingnya. Kita udah lajarin juga cara bikinnya. Jadi nanti teman-teman tinggal adjust aja lagi sesuai sama kebutuhannya teman-teman. Kayak gitu ya. Ribbon di atas ini atau toolbar di atas ini. Jadi ini ribbon ya teman-teman, ini toolbar. Ini ribbon, ini toolbar. Harusnya iya sih, kalau aku nggak salah ya, kalau aku lupa ya. Toolbar CTRL 0 lagi Kak. CTRL 0, CTRL, salah. Nih, jadi ini CTRL 0, terus CTRL 0. Gitu. Apa nih? Cara manajemen file apakah satu-satu, bukan dalam satu file semua gambar ada di situ. Nah, kalau misalnya kelas drafter kan pakai sheet set ya teman-teman ya. Nah, itu konsepnya kayak kalau dari kita itu konsepnya satu gambar, satu file, satu gambar, satu layout. Cuman ada caranya supaya satu gambar satu file itu ada beberapa gambar dan beberapa layout. Cuman karena kita pakai sheet set, jadinya kalau dari kelas drafter konsepnya satu gambar, satu file gambar, itu satu gambar sama satu layout. Cuman nanti kita bakal bahas sheet set di day sheet set ya teman-teman, biar nggak bingung. Kak, kalau ikut skala 1/30 di detail, dimensi di gambar potongan jadi ikut kecil. Cara supaya tetap ukuran awal bisa, Kak. Ini kan tadi, ini tetap bisa aku ukur kan ya, jadi tinggal kayak di-refresh aja lagi teman-teman, di regen aja. Nanti pasti bisa. Jadi agak beda ya teman-teman, kalau yang skala di model ini untuk preview-nya teman-teman. Jadi kayak untuk ngelihat komposisinya. Jadi kalau misalnya di layout itu lebih kayak ngelihat skalanya gitu loh teman-teman. Nanti deh waktu di layout kita bakal belajar lebih detailnya lagi soal layout ya. Nggak bisa ngapus layer Kak. Layer apa nih? Kak, kok di tulangan tadi font dimensiku kegedean ya?
Apa text hack-nya? Itu karena ininya aja sih teman-teman. Teman-teman kan, pakai file dari aku ya, Kak Alifah ini ya? Pakai file yang ini ya? Ini udah ada yang jelasin nih Kak Dede pakai daily. Hapus aja AutoCAD-nya, Mama, sesimpel itu. Nanti dilajarin kok dalam satu file aja dilajarin nggak Kak? Nanti dilajarin kok. Nanti aku preview sedikit. Nanti kalau buat potongan itu kan udah disediain ya kayak palet-paletnya, jadi kayak tinggal pasang-pasang aja. Nanti cepet kok. Besok Senin, guys. Sebelum belajar sheetset, apakah dilajarin juga yang umum dipakai dalam satu model ada beberapa layout? Enggak sih teman-teman. Jadi nanti deh teman-teman sambil lihat sheetsetnya dulu. Soalnya gimana ya? Jadi gini, kita open a sheetset. Nih, jadi sheetset itu tuh ada, jadi kalau tampak tampak sendiri, terus tampak samping kanan, tampak samping kiri gitu. Cuman nanti aku bakal kasih, kalau teman-teman udah bikin ini semua, nanti setelahnya aku kasih tahu gimana caranya supaya si layout-nya itu tuh bisa ada banyak di dalam satu filenya gitu. Jadi pokoknya teman-teman ikutin dulu sheet-set yang ini supaya teman-teman ngerti. Nanti setelah teman-teman ngerti, nanti baru aku jelasin caranya teman-teman. Soalnya kalau misalnya teman-teman belum ngerti yang ini, terus nanti ketambahan cara baru, nanti takutnya teman-teman pusing gitu. Jadi coba nanti kita pelajari ini dulu. Setelah itu baru nanti bakal muncul pertanyaan-pertanyaan baru teman-teman. Gitu ya. Jadi kita sampaikan sheet set dulu, baru nanti kita move ke level berikutnya. Kayak gitu. Berarti di halaman preview layout skalanya harus satu banding satu dan atur skalanya di layout. Enggak teman-teman. Jadi kalau bisa di model itu skalanya harus 1:100 nih. Nah ini karena ini masterclass, ini kita keluarin aja. Jadi karena masterclass itu tuh nggak pakai layout teman-teman. Ini 1:100, ini juga 1:100, penggambaran kita juga 1:100. Gitu. Jadi acuannya kita tuh bukan 1:1 teman-teman, tapi 1:100. Karena kan biasanya yang paling sering dipakai itu kan skala 1:100, jadi acuannya tuh skala 1:100. Kenapa sih besok Senin? Udah teman-teman, materi kita hari ini sampai itu aja. Sampai multi leader. Besok kita bakal belajar bikin blog. Oh iya, jadi teman-teman, besok itu aku tidak bisa Zoom karena ada acara keluarga. Jadi bakal ada acara di rumahku, jadi di D6 nanti kita lanjut hari Selasa ya teman-teman. Mohon maaf. Enggak, kalau teman-teman yang Kristen mungkin tahu kebaktian namanya. Jadi ada acara. Kebetulan. Jadi besok kita libur dulu ya, teman-teman pelajari dari D1 sampai D5. Nanti baru D6 kita lanjut lagi buat bikin blog gitu ya. Betul, ada ibadah di rumah aku. Nah, jadi besok waktunya teman-teman buat ngeliat record-record lagi, terus ngeliat ini, apa namanya, materi-materi kita, kayak gitu. Ada UAS ya teman-teman ya. Sabar ya. Itu aja sih infonya teman-teman. Nanti aku infoin lagi di grup. Kak, kalau tidak pakai shortcut gimana? Contoh ngeklik DLI tapi nggak kepake. Harus pilih dari toolbar aja. Gimana nih? Contoh ngetik DLI tapi nggak kepake. Mereka ingin libur.
Cara mulai gambar dengan skala 1/100 gimana, Kak? Ya ini tadi teman-teman, langsung aja ini dipilih jadi skala 1/100, terus teman-teman gambar aja, langsung gambar aja. Jadi pastiin waktu teman-teman di day 1 kemarin, bagian skala ini tuh dibikin 1/100 waktu setting kayak unit, terus dibagi unit, kayak gitu. Tadi gimana tuh yang DLI tadi tuh? Aku belum ngeh sama pertanyaannya. Mungkin maksudnya udah ketik DLI di shortcut, tapi nggak bisa fungsinya. Harus dari ikonnya. Oh, jadi waktu ngeklik DLI dia nggak bisa tuh. Terus bisanya cuma di icon gitu ya? Kak, aku di toolbar kok di belakang ada persennya. Harusnya nggak ada sih. Nah, itu coba lihat di bagian template-nya kakak, itu pilih yang Aket ISO, Kak. Mungkin kakak pilihnya yang lain tuh, makanya kalau yang Aket deh. Yang Aket tuh, nah ada kayak gini nih. Ada pangkat-pangkatnya. Nah, karena ini satuannya imperal, teman-teman. Jadi pilihlah satuan yang metrik, yang Aket ISO. Nah, ini bolos ya D1 ya. Ayo loh. Masuk dimensi otak butuh rehat. Kak, kelas lanjutan nggak, Kak, setelah kelas drafter ini? Belum tahu, teman-teman, ini aja kelasnya belum selesai. Iya, jadi 20 hari, 22 hari. Cuman jatuhnya ya tetap 21 hari, teman-teman. Kan kita sesuai sama tanggalan ininya. Cuman diundur tanggalnya aja. Kalau schedule-nya tetap sama aja. Nah, ini kalau misalnya layer properties-nya teman-teman kayak gitu ya, kayak gini nih, kayak gini, itu caranya kan kayak gini ya. Nah, dia ada di sini nih. Nah, itu caranya teman-teman tinggal klik bagian sini aja nih, bagian pojokan sini, kliknya direndam, ditahan, terus arahin aja ke bagian tengah. Nah, nanti otomatis dia bakal keluar. Panggil aja siapa tahu nyaut. Kalau udah gambar terus belum pakai skala 1/100 gimana, Kak? Kalau bisa sebelumnya teman-teman, nanti soalnya kalau yang udah gambar terus ada anotatifnya, terus ternyata teman-teman waktu setting anotatifnya udah pas, tapi waktu terus teman-teman kelupaan ganti jadi 1/100, terus waktu teman-teman ganti jadi 1/100, ternyata anotatifnya tuh nggak pas. Nah, takutnya kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus nyeting lagi dari awal kayak gitu. Jadi kalau bisa sebelum penggambaran ini disetting jadi 1/100. Kak, kenapa video recordnya nggak mau di-download? Nah, kenapa tuh? Nggak tahu juga. Perbedaan 1:1 sama 1:100. Ini kayak gini aja nih ya. Di sini deh, nih. Ini kan di model nih. Ini 1:100. Ini kalau aku bikin 1:1, nih, ini teksnya jadi kecil-kecil kayak gini, teman-teman. Nah, jadi nggak pas kan ya? Nah, malah jadi kayak kosongan gitu nih. Jadi suprit-suprit. Tuh, perbedaannya gitu aja sih. Nggak gitu aja sih, kayak gitu. Ini perbedaannya sangat signifikan. Nah, kelihatan kan bedanya ya? Maksudnya dari skala tuh gimana, Kak? Selama ini aku kira 1 mm digambar mewakili 100 mm di kenyataan. Masih belum ngeh sama skala diket. Nah, jadi gini teman-teman. Gimana ya? Aku bingung juga jelasin skala ini. Bentar. Ini pada bingung ya. Jadi kalau kita gambar itu ya teman-teman, kalau kita pakai skala 1/100, kalau 1 ini kan kalau 1/100 ini kan buat tampilannya ya teman-teman ya. Waktu kita ngeprint tuh, waktu kita bakal kelihatan fungsinya itu kalau misalnya kertasnya itu udah ke print. Jadi waktu kita print, waktu gambarnya kita print, kertas A3 nih.
Kalau kita ukur kertas A3 itu nih, satu, misalnya di dimensi yang 1000, ada dimensi yang anggap aja 2000 nih, 2000. Nah, kalau kita penggarisin, itu tuh biasanya pasti 2 cm, teman-teman. Nah, 2 cm-nya di gambar itu, 2 meternya di dunia nyata, teman-teman. Nah, itu 1/100. Tapi kalau misalnya kita garisin dia 50 misalnya, tapi skalanya di gambar itu tulisannya 1/50. Nah, berarti perlu kita kalikan lagi buat ngelihat berapa sih ukuran aslinya di dunia nyata. Jadi bakal kelihatan kalau misalnya kita garisin, teman-teman. Tapi kalau di AutoCAD ini, itu kita penggambarannya tetap 1/1, teman-teman. Kalau misalnya 1 meter di dunia nyata, karena kita pakai satuan milimeter, berarti kita tinggal aja kasihnya dia jadi 1000, teman-teman. Cuman kalau misalnya teman-teman pakai satuan meter, jatuhnya 1/1. Cuman beda satuan aja, tapi penggambarannya tetap 1/1. Kayak gitu. Jadi kelihatan perbedaannya nanti tuh waktu teman-teman ngeprint si gambarnya di kertas gambar, teman-teman. Kalau di AutoCAD tetap aja 1/1. Cuman waktu skala di layoutnya nanti, buat previewnya gimana sih kalau 1/100 di kertas gambar tuh yang bagus dan profesional, makanya kita kasih 1/100 buat kita ngelihat previewnya nanti di kertas gambarnya. Gimana? Paham nggak? Paham ya? Betul. Jadi kalau anak STM ujian patokan penggaris harus di-print sama ukuran pengalaman. Iya, seperti itu. Aku juga dulu kayak gitu, pakai penggaris. Aduh, coba ulangin lagi. Ulangin di record aja ya, teman-teman. Aku pukul juga deh. Kalau ukuran asli, nah itu kayaknya jangan diukur deh, jangan dibayangin deh. Nanti ngabis-ngabisin kertas aja. Tolong jangan ngelunjak. Nanti aku hapus recordnya nanti. Iya, videonya nggak bisa di-download. Coba ini aja deh. Siap, siap. Anak nangis. Kita yang nggak punya anak, diem di sini aja ya dulu ya. Nih, jadi coba diklik, terus klik kanan gitu ya. Download gitu. Atau enggak, klik 2 kali. Di bagian ini download bisa nggak? Download gitu. Nih, cuman ini agak banyak lihat. Seperti itu. Coba pelan-pelan aja deh. Mungkin karena jaringan jadi agak lemot, bisa juga teman-teman. Karena mungkin drive folder downloadan tuh kepenuhan juga bisa, jadinya nggak bisa ke download. Biasanya kayak gitu sih. Dicoba aja. Kalau dari HP jaringan nggak stabil bakal gagal. Iya, karena kan ini kan dari internet ya, jadi downloadnya waktu jaringan teman-teman pas stabil aja sih. Karena kan nggak buru-buru juga. Pindahin ke drive sendiri nggak bisa langsung ya, kayaknya nggak tahu sih. Kekenyangan kali laptopnya. Iya. Info beli Google Drive tuh, kelas drafternya 2 TB nih. Murah kok teman-teman, Google Drive ini kayak 100 GB tuh cuman segini per bulan sih. Cuman segini sih per bulan. Cuman ada yang 100 GB itu cuman kayak 29.000 atau 15.000 gitu lah teman-teman. Beli aja daripada harus ganti-ganti email terus kan. Nah, itu aja sih teman-teman. Ini malah bahas skala peta. Sudah cukup guys, masalah skala tanya dosen kalian aja udah. Bercanda ya. Ini dapat file cara merubah gimana? Aduh, gimana kalau dapat file yang nah, agak susah nih teman-teman kalau kayak gini nih. Pakai yang ini aja. Pakai 1/100. Tapi kayaknya kalau misalnya udah ada gambarnya kayak gini, kalau bisa jangan diganti-ganti sih, teman-teman. Jadi tetap aja pakai
gambar di sini gitu, ikutin workflow yang orang ini bikin gitu. Karena takutnya nanti kalau misalnya masuk ke dalam template-nya kita gitu ya, atau kita copy, atau kita ganti-ganti lagi, nah takutnya nanti banyak perubahan yang kita nggak sadari gitu loh, malah jadi merusak gambarnya. Jadi kalau bisa nggak usah diubah-ubah deh teman-teman. Makanya itulah perlu kita harus membuat template dan manajemen file yang bagus supaya nggak ngerepot-ngerepotin orang kalau dapat file dari kita. Nah ini coba Kak Hikmah nanti coba videoin deh. Nanti coba kirim ke grup, siapa tahu nanti Kak Rosim, Kak Kisin juga lihat gitu. Nanti aku juga lihat gitu. Nggak bisa Kak ketiknya gimana tuh. Berarti kalau digambar di model 1:100 Kak. Tapi kita gambarnya 1:1, cuman di previewnya ini 1:100. Terus nanti di layoutnya kita ganti lagi jadi 1:100 apa 175 gitu. Cuman kalau misalnya di layout kita pengen rencanain jadi 175, di modelnya juga harus 175 teman-teman, biar nanti kelihatannya sama gitu, jadi nggak ada perbedaan. Memang tolong dikondisikan anggotanya. Tapi ketika print tebal semua garisnya. Nah, itu berarti kemungkinan ditebal garisnya di layernya tuh. Nah, coba dicek Kak di bagian layer propertiesnya tuh, dilihat bagian language-nya tuh paling default semua tuh. Nggak di iniin. Itu yang ngasih file suruh ikut kelas drafter deh, Kak. Ini semakin lama aku semakin ini nih. Nanti coba yang ngasih filenya Kak Dede ini suruh ikut kelas drafter deh. Biar kita benerin workflow-nya. Iya nih, kita kepanjangan nih. Oke, kalau gitu udah hampir jam 11 juga teman-teman. Materinya udah sampai situ aja. Nanti kita ketemu di hari Selasa ya teman-teman, karena besok aku ada acara. Mohon maaf sekali. Kita sudahi saja hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada kendala atau kesulitan, bisa langsung aja ke apa namanya? Ke grup masing-masing ya, teman-teman. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you buat hari ini yang masih hadir. Sekarang udah nggak ada yang open cam ya. Kemarin di D1 masih ada yang open cam. Udah 79 nih berkurang. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you. Sorry kalau misalnya aku ada salah-salah kata. Kita ketemu hari Selasa. Thank you semuanya. Selamat malam. Matanya lagi perih teman-teman, kena layar. Oke, kalau gitu aku close Zoom-nya ya. Thank you semuanya.